Air adalah sumber kehidupan, namun bagi kami hari ini air adalah sebuah perjuangan. Petualangan kali ini bukan sekedar penjelajahan biasa. Kami harus menembus lebatnya hutan belantara, mendaki medan yang curam, demi satu misi kritis, menyambung kembali jalur air yang telah terputus. Perjalanan kali ini saya ditemani oleh 3 teknisi dan 1 orang kameramen. Melangkah masuk ke zona bahaya, kami tahu hutan ini tidak akan menyambut kami dengan ramah. Berbagai macam rintangan tak terduga dan hambatan ekstrim sudah menanti di depan sana. Akankah kami berhasil menaklukkan alam dan mengalirkan kembali kehidupan, atau hutan ini yang akan menghentikan langkah kami? Rekam setiap momennya, ikuti terus perjuangan kami. Lihatlah keindahan ini. Dari atas bukit tempat kami berdiri, lanskap kota terhampar luas, bak permadani. Dan yang paling membuat kami takjub, kemegahan Gunung Salak berdiri dengan sangat jelas di depan mata kami, menyapa awal petualangan kami dengan begitu gagah. Menikmati pemandangan seindah ini membuat semua persiapan berat terasa terbayar lunas. Namun ini baru permulaan. Di balik keindahan yang tenang ini, jalur pipa air yang rusak di dalam hutan sana sudah menanti kami. Namun hutan ini punya cara tersendiri untuk menguji mental kami. Keindahan itu sirna dalam sekejap. Hanya beberapa menit berselang, kami langsung dihadapkan pada kenyataan yang sebenarnya. Lautan hijau yang kini mengunci pemandangan, pohon-pohon berdiri rapat, mencengkram jalur kami, sementara jalinan ranting berduri seakan menjadi tangan-tangan alam yang mencoba menahan langkah kami. Ruang gerak semakin sempit, dan disinilah perjuangan yang sesungguhnya dimulai. Petualangan kali ini bukan sekedar jalan-jalan teman-teman. Kami memikul tanggung jawab yang besar. Kami baru saja mendapat informasi kalau jalur pipa air di tempat kami bekerja terputus total akibat tanah longsor. Efeknya fatal kalau tidak segera ditangani. Suplai air akan habis. Jadi hari ini kami harus turun langsung ke lapangan untuk memperbaikinya. Target kami cukup jauh, sekitar 3-4 jam perjalanan. Jalan kaki melewati medan yang ekstrim sambil menyelam minum air. Di sepanjang jalur nanti kami juga akan mengecek kondisi sumber mata air pertama dan kedua. Baru setelah melewati 2 bukit, di depannya kami akan sampai di titik utama, tempat di mana pipa hancur karena longsoran. Bagaimana perjalanan kami bisa menembus bukit-bukit ini dan menyelesaikan misi-misi ini? Tetap di sini dan ikuti perjalanan kami. Kami tidak tahu pasti siapa pemilik jalur air ini, namun melihat kondisinya yang mulai kotor, nurani kami bergerak. Bagi kami di dalam hutan seperti ini tidak ada sekat ego. Air adalah sumber kehidupan. Jadi teman-teman, sumber mata air ini nih keluarnya dari batu. Nah, dia keluar dari batu teman-teman. Sebuah jeda yang syarat makna telah usai. Setelah memastikan sumber mata air tadi kembali bersih dan mengalir berkah, saatnya kami kembali fokus kepada tujuan kami. Teman-teman, 6 buah, lihat tuh di bawah banyak berjatuhan tuh. Wah, namanya enak. Oh, isinya kayak gini. Cuman dari isinya sih mengerikan ya. Entah ada biji-biji kecil lagi di dalamnya. Jadi nggak akan kita makan, kita buang saja. Tugas kami masih panjang dan matahari tidak akan menunggu. 2 bukit terjal dan longsoran yang merusak pipa air kami sudah menanti di atas sana. Dengan semangat yang baru, kaki-kaki ini kembali melangkah, menembus lebih dalam ke jantung hutan belantara. Perjalanan yang sesungguhnya kembali dimulai.
Tantangan pertama sudah berdiri tegak di depan mata. Kami dipaksa untuk menyusuri aliran sungai ini. Meskipun airnya tidak begitu deras, medan ini justru menyimpan bahaya yang menipu. Permukaan batu yang lembab dan dilapisi lumut tebal membuat jalur ini menjadi sangat licin. Apa sih, kita udah mulai masuk ke sungai yang waktu itu pernah kita lewati, tapi agak sedikit berbeda teman-teman jalurnya. Kalau yang kemarin kita ke mata air kan dia lurus terus. Nanti untuk saat ini kita ambil ke kiri, kita masuk ke hutan dan merayap di area tebing teman-teman. Infonya sih seperti itu teman-teman. Jadi seperti apa jalannya, ikuti saya terus teman-teman. Dengan beban tas di punggung, menyusuri batu-batuan besar seperti ini membutuhkan kewaspadaan tingkat tinggi. Kami saling menjaga dan memastikan setiap pijakan benar-benar aman sebelum melangkah lebih jauh. Langkah sedikit saja taruhannya adalah keselamatan kami. Setelah perjuangan melewati batuan licin, akhirnya langkah kaki kami menapak di titik sumber air pertama. Namun, pemanjangan di depan kami menjadi bukti nyata dari kuasa alam. Karena sudah lama hujan tidak turun untuk membasahi hutan ini. Aliran airnya tampak menyusut drastis. Bak penampungan air ini terlihat mulai dangkal. Sebelum melangkah lebih jauh menuju medan yang lebih berat, kami memutuskan untuk berhenti sejenak. Kami membersihkan area bak penampungan ini dari tumpukan daun kering dan endapan tanah, agar sisa-sisa aliran air yang sedikit ini tetap bisa mengalir bersih tanpa hambatan menuju ke arah bawah. Teman-teman, ini nanti jalur yang akan kita ambil. Ini kan pipa, teman-teman. Dia masuk ke penampungan sementara. Nih, airnya kan kecil. Nah, jadi arah kita terus ke atas, ikutin pipa ini teman-teman. Terus ke atas sono sih. Nah, terus lurus ke atas tuh. Kita naik tebing mengikuti jalur pipa ini teman-teman. Ini pos 1. Di hadapan kami, bukit pertama sudah berdiri tegak. Kami tidak boleh membuang waktu lagi dan harus bergegas menanjak.
Misi utama kami adalah perbaikan pipa dan jalur air yang terputus di atas sana. Kami harus sampai di lokasi sebelum matahari tenggelam. Karena melakukan perbaikan pipa di tengah kegelapan hutan belantara adalah hal yang sangat-sangat berbahaya. Namun, alam tidak memberi kemudahan. Jalur pendakian sudah tertutup rapat oleh jalinan ranting dan semak liar. Dengan langkah yang penuh kehati-hatian, namun pasti kami terus merangsek maju menembus rintangan ini. Waktu terus berjalan dan kami terus mendaki. Baru di tanjakan pertama dan hutan ini sudah menguras habis separuh tenaga kami. Oksigen terasa semakin menipis dan napas kami mulai terasa sangat berat. Setiap tarikan nafas adalah perjuangan. Di hadapan kami jalur terus mendaki tanpa ampun, diperparah oleh pijakan batu-batuan yang rapuh dan mudah longsor. Salah menapak, batu di bawah kaki kami akan hancur dan membahayakan rekan di belakang. Mau tidak mau kami harus melangkah secara bergantian, satu demi satu dengan tingkat kewaspadaan yang penuh. Di medan sekritis ini ego harus diredam, kesulitan tim adalah yang paling utama. Langkah kami terhenti. Di depan kami alam mendirikan dinding pertahanan terakhirnya. Sebuah batu raksasa berdiri kokoh dan menjulang sangat tinggi. Kami mencari celah namun nihil. Tidak ada jalan memutar, tidak ada jalur alternatif. Satu-satunya cara untuk melanjutkan misi ini adalah menaklukkannya. Dengan jantung berdebar kencang menembus dada, kami mulai memanjat. Taruhannya semakin tinggi. Satu persatu secara bergantian kami saling menjaga dan bertaruh pada kekuatan jemari serta pijakan kaki. Di titik ini rasa takut harus dikalahkan atau misi kami akan gagal di sini. Tanpa peralatan panjat tebing yang lengkap, kami harus ekstra waspada. Kami bergerak merayap bergantian, satu demi satu, memastikan setiap pegangan tangan benar-benar kuat sebelum menarik tubuh ke atas. Salah sedikit saja akibat sangat fatal. Ikuti terus bagaimana cara kami melewati rintangan ekstrim ini. Dinding batu raksasa berhasil kami taklukkan, namun alam belum mengizinkan kami untuk bernapas lega. Di balik batu tadi, jalur justru semakin tegak, menanjak tanpa ampun. Inilah benteng pertahanan dari bukit pertama yang harus kami selesaikan, sebagai ujian pembuka yang menguras fisik, sebelum nantinya kami dihadapkan pada bukit kedua di depan sana. Satu rintangan tumbang, rintangan lain langsung menghadang. Dengan sisa tenaga yang terus terkuras, kami tidak punya pilihan selain terus melangkah naik. Nah, ini pipanya teman-teman. Ketemu di jalan. Kita akan cari ujungnya pipa ini teman-teman. Jadi ujung pipa ini yang kita akan perbaiki terus sampai ke atas gunung. Petunjuk yang kami cari akhirnya menampakkan wujudnya. Urat nadi pipa ini berhasil kami temukan. Langkah selanjutnya adalah menyusuri jalur pipa ini, melayang jauh ke atas hingga ke titik sumber utama yang memasok airnya. Namun alam justru semakin mempersulit ruang aman kami. Medan di depan mata semakin miring, curam dan tanpa ampun. Hutan ini sama sekali tidak memberikan kami kesempatan untuk bersantai, bahkan untuk sekedar menghela napas.
satu demi satu, langkah demi langkah, kami bergerak sangat perlahan, menempel pada kemiringan tanah di jalur yang sekritis ini. Satu kelalaian kecil bisa membuat kami tergelincir jatuh ke jurang di bawah sana. Dengan kemiringan ekstrim seperti ini, kami tidak bisa terburu-buru. Langkah demi langkah harus digerakkan secara perlahan dan penuh perhitungan. Yang penting selamat sampai di atas dan misi perbaikan ini bisa tetap selesai. Akhirnya kita sampai di pos 2, teman-teman. Di sini kita akan istirahat se-slop 2 slop lah, bukan sebatang 2 batang. Akhirnya perjuangan tanpa ampun di bukit pertama terbayar lunas. Langkah kaki kami menapak di atas puncak disambut oleh hamparan area datar yang begitu menenangkan. Sebelum tubuh ini dipaksa kembali bertarung di bukit kedua, kami memutuskan untuk berhenti sejenak. Disinilah kami melepas penat, mengistirahatkan otot-otot kaki yang sempat menegang, dan mengembalikan pasokan oksigen ke dalam paru-paru. Sebuah jeda yang sangat berharga, menikmati sunyinya alam, mengumpulkan kembali sisa-sisa tenaga karena kami tahu di depan sana bukit kedua sudah menanti dengan misteri dan rintangan yang jauh lebih berat. "30 menit waktu rehat sudah cukup untuk mengembalikan separuh energi kami yang terkuras. Kini saatnya kaki-kaki ini kembali melangkah menembus bukit kedua. Di area ini, pipa yang menjadi target utama kami terlihat membujur dengan sangat jelas. Urat nadi air ini tidak sekedar menjadi objek perbaikan, melainkan menjadi kompas dan petunjuk jalan terbaik bagi kami di tengah lebatnya hutan belantara ini. Pohon apa ya ini ya? Bukan buah. Dia jadi berbunga. Pertama dia bulat seperti ini, terus jadi mekar kayak gini bunganya. Cakep teman-teman. Kami akan terus berjalan berdampingan dengan pipa ini, merayap naik ke tempat di mana longsoran tanah telah memutus aliran air di dalam pipa ini. Bukit kedua sudah di depan mata dan misi kami harus segera dituntaskan. Kabut udah mulai turun teman-teman. Pacet juga udah mulai merambat. Jadi jalan juga udah mulai banyak ketutup kabut.
Selain hujan, ada satu musuh tak kasat mata yang paling kami takuti di dalam hutan ini, dan kini ia telah datang. Kabut tebal mulai turun, merayap perlahan, menembus celah-celah pepohonan. Perlahan namun pasti, tirai putih ini mulai menghapus dunia di sekitar kami, mengunci jarak pandang, dan menyembunyikan jalur yang harus kami lalui. Berada di tengah bukit dengan jarak pandang yang terus menyusut adalah sebuah mimpi buruk. Tersesat adalah ancaman nyata. Kami hanya bisa berserah dan berharap semoga kabut ini tidak semakin menebal dan membutakan langkah kami yang sedang berpacu dengan waktu. Kita udah sampai mata air ke 2, teman-teman. Ikutin, tuh lihat tuh, ada di depan ada air mancur. Di tengah kepungan kabut yang mulai membatasi pandangan, semesta masih berbaik hati menuntun langkah kami. Akhirnya sumber mata air kedua telah terlihat di hadapan, sebuah penanda penting bahwa kami sudah berjalan di jalur yang benar dan semakin dekat dengan tujuan utama. Jadi ini sumber mata air yang kedua, teman-teman. Mata air ini dialirkan ke pipa ini, teman-teman, terus ke bawah ke tempat yang tadi saya jelasin di awal, teman-teman. Jadi yang rusak itu bukan di sini, tapi kita masih ke atas lagi. Sumber mata air ke-3 pipa ini. Ternyata karena pipanya terbawa longsor, teman-teman. Tuh. Longsornya cukup besar sehingga dia ngegeser tuh pipa. Jadi yang akan kita sambung nantinya.
makanan ini. Jemur gitu. Mau ko tano umatun sa ino kalumbong dia. Wah, kosot ya. Arek market tali tuh. Tambang ya tambang. Buat tambang. Bukan tambang. Oh, Tali buat itu. Buat lesit. buat nunggu satu paket. Ya, maknya. Kuat kok ini juga. Kira-kira ininya itunya kelihatan tuh curam. Tadinya mau harusnya bawa itu ya, yang di dada ya, Cim. Apa? Tempat kamera. Iya. Berapa kali ke preset tadi juga aku ngerekam. Yuk, Cim, buat naik ntar, Cim. Nah itu yang gede pak, tapi nggak kuat kayaknya. Tiket di mana ya? Kecil kameranya di situ. Matiin dulu jangan. Gak usah. Wah. Mentok sampai situ kok tambangnya.
Masih ada sih segulung lagi. Ayo ayo. Jadi karena talinya kurang panjang, kita sambung dulu. Jangan, nah gitu. Sini ke kaki kiri saya tuh. Kecil batang pokok, nah itu. Nah, sip. Kaki sini, kaki saya. Nah. Nah, itu kanan Pak, kanan. Kanan, 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 kanan. Ada tumpuan. Nah. Bisa. Jadi pipa ini terpaksa dipotong karena apa? Karena kita untuk nyambung. Nah, putus. Jadi dia terlalu panjang. Ini nih teman-teman. Jadi pipa yang mau disambung itu pipa yang bawah. Tuh. Kenapa kita ngambilnya di sini? Karena di sini udah tebing banget, nggak ada akses buat ke situ teman-teman. Tuh. Jadi pipa ini dipotong di bagian sini, baru disambung seperti itu. Kameramen di sono karena di sini benar-benar sempit, nggak muat. Jadi sambil nunggu aja. Pencari nafkah, para pejuang keluarga berdiri di atas jurang. Semoga lelah jadi alhamdulillah.
ini longgornya. Bagus deh. Udah betulin opat itu loh. Ini santai. Pokok bisa nih. Lagi bolong nih kayak. Jadi kita selesai nyambung pipa, kita lanjut ke mata airnya teman-teman. Jadi air yang ngalir di sini kita buka biar dia mengalir dengan deras. Ke kanan Cil, ke dia tuh. Sip, ke dia tuh. Hop. Oke. Jalannya udah ketutup, jadi bikin jalan baru teman-teman. Satu tahap kritis berhasil dilewati. Bertaruh keselamatan di sisi jurang yang rapuh, sambungan pipa akhirnya berhasil kami satukan. Namun misi kami belum sepenuhnya selesai. Kini kami harus terus bergerak maju, menyusuri jalur demi mengalirkan kembali air ke dalam pipa ini. Di depan kami jalur setapak yang tadinya ada kini telah hilang, benar-benar mati dan tertutup rapat oleh vegetasi hutan. Mas ketutup, Lin? Tidak ada pilihan untuk berbalik arah, mau tidak mau kami harus bertindak sebagai pembuka jalur. Dengan sisa tenaga yang kian menipis, kami tebas setiap jalinan ranting dan semak berduri, mengoyak keheningan belantara demi membuka jalur baru. Langkah kami tidak akan berhenti sampai di sini. Jadi disinilah kekuatan fisik kami kembali diuji. Kami harus membuka jalan baru secara manual, menerobos lebatnya semak dan ranting pohon agar bisa terus bergerak maju. Perjuangan hari ini benar-benar paket lengkap. Tetapi ikuti terus bagaimana kami menembus jalur hutan buntu ini. Seperti apa kelanjutan aksi kami dalam mengalirkan air di medan ekstrem ini, jangan sampai kelewatan. Ditunggu video selanjutnya di channel Anak Kampung. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia menonton. Sampai jumpa di part 2. Salam petualang dan salam lestari. Ya, man. Awas batu.